Aku nggak bisa handle itu semua. Sama Tapi aku Taya bisa guys. handle kamu. Ya, percaya. Terus? Iya. Nah, waktu itu Mbah Utiku itu sakit. Aku Mbahmu, ya. Terus? itu aku ambil libur kerja untuk ini kan, untuk nungguin mbahku yang lagi operasi. Hmm. Terus? Akunya dipecat setelah itu. Karena gara-gara kamu nungguin mbahmu. Iya, Oh, karena nggak masuk-masuk gitu ya? Jadi, iya 1 minggu itu. Ya, bagaimanapun kan eh, harta yang paling indah di dunia ini hanya orang tuaku Keluarga. atau keluargaku ya. iya. Apapun aku lakukan kalau dia sudah menjadi keluargaku, meskipun Kelas. taruhannya itu nyawa. Kelas. Begitupun jika kamu sudah aku cintai ya seperti itulah. Aku akan berjuang untuk menghabiskan orang yang akan menyakitimu. Iya. Belajar cinta saja dari kamu. Kamu kan sama Mbak Cinta kemarin. Ya kan? Aku terus belajar kalau harus menjadi orang yang setia. Tapi sakit, Semua sobatnya. tapi sakit. Kenapa sakitnya? Gak usah diceritakan. Kalau Baiklah. aku cerita yang sebenarnya anak-anak sudah nggak percaya sama aku. Enggak. Loh. Ayo kita lanjut aja. Iya, lanjut terus. Ngaritnya itu, sobat ngaritnya itu. Ya setelah itu kan aku ini Apa kuwi mau? melamar kerja kan, ndek Kediri. Kediri itu beda kota sama aku mungkin ya sekitar 2 sampai 3 jaman. Aku udah diterima di situ terus sama makku ndak dibolehin. Aku itu ini ya anak mama banget, anak emak. Iya. Enggak. Keluarga banget, family man. Terus? Ya, terus ya udah suruh ngarit aja kan. Nah, setelah itu budeku yang rumahnya di kota itu kan mainlah ke rumahku jenguk nenek. Nah, aku disuruh ngantar, berhubung aku itu belum ngarit. Iya kan? Yo. Berhubung aku belum ngarit. Nah, aku kan tanya ke buleku itu. Nah, aku belum ngarit, aku belum nyariin pakan sapiku, nanti kalau aku nganterin sampean pulang ke rumah aku nggak bisa nggak gimana dengan peliharaanku gitu kan. Ya kan namanya kita merawat hewan kan ya sama aja kita ngurusin orang yang kita cintai itu. Iya, betul. Terus? Nah itu aku kan ngarit kan itu posisi jam 11. Aku buat konten. Nah, aku buat konten. Nah, sebelum aku buat konten itu kan, mamaku kan marah-marah sebelum aku ini ke rumah ibu le. Kalau nek pengen apa, wis to percaya ngarit wae engko sukses, ngoten kan? Nah, aku juga nggak percaya ngarit itu suksesnya dari mana gitu. Orang nggak ada yang ngasih uang. Siapa yang mau ngasih uang kan harus kerja di luar juga toh. Iya, nah. Setelah itu aku itu buat konten itu ini kan aku setiap main kemana kan pasti bawa Ngarit. ngarit sama satu ini apa iketannya. Hebat Ngarit itu perjuangan. celurit ya pakainya? Bukan ya? Jangan dibahas nanti pelanggaran lagi. Iya. Oke. Ya, Intinya bukan. itu. Terus aku itu buat konten loh. Aku itu ngopi itu nggak ngopi sambil mantau suket gitu. Aku post jam ini jam setengah 12. Jam 1 aku ini jam setengah 2-nya aku bangun tidur itu yang nonton udah 1 juta. Keren banget. Ya itu Cepet loh kamu. apa? Kamu cepet loh termasuknya. Ya mungkin Dari tahun berapa sih? orang tua aku Dari tahun berapa? Hebat. apa? Dari tahun berapa kamu konten? 2022 bulan 3 tanggal 17. Gila. Duluanan aku loh padahal. Wow, ini karena kamu itu emang buat niat buat keluarga sih ya. Jadinya Aku dari dulu ini kak konten aku itu aku nggak mau kalau disuruh manggung gitu memang dari dulu mungkin cuma 1 kali 2 kali setelah itu nggak mau aku. berarti Karena kamu semuanya itu ternyata bukan tentang uang. jadi Ya, Keikhlasan. aku nggak pengen sobat ngarit ini tukang ngarit ini dianggap apa Sepele. bener-bener kayak butuh uang, maksudnya dengan cara udah naik kita manggung kan nanti lupa dengan sapi-sapiku, dengan keluarga sobat ngarit. Kalau aku mau Konsisten.
dari dulu udah Konsisten. ini tawaran suruh manggung-manggung, suruh nyanyi itu udah banyak sebetulnya. Iya. Tapi aku nggak mau. Aku tetap bertahan di sini. Iya. Lanjutin aja berarti Mas Yun kalau kamu nyamannya. Prinsip soalnya. Kamu berarti nyamannya memang bersama ngurus sapi-sapi dan ngarit dan sama sobat-sobat ngarit yang ada di sini aja gitu kan? Nggak Iya. usah manggung-manggung, Iya. gitu kan? Tuh dengerin sobat ngarit kayak gitu. Aku pengen tukang ngarit ini dikenal orang banyak sebetulnya dulu. Kelas guys ini guys. Iya. Kelas iki Mas Yun, Ya kelas. alhamdulillah mungkin dengan ini aku seperti ini mungkin nanti kalau udah terkumpul semua keluargaku yang ada di bagian mana nanti ketika ada unek-unek ataupun apa kan kita bisa contoh kan sekarang ini untuk petani kan untuk apa pupuk juga kesulitan untuk apa per kakak dijatah pupuk sekian karung ya kan setelah lah kalau ini kan kalau lahannya luas bagaimana. Oh, kayak gitu. Emang kayak gitu dijatah ya, Mas? Iya. Orang besar nggak bakal ngerasain jadi orang kecil kak. Sakit jadi orang kecil itu. Iya. Nangis ini loh aku maman. Itu mungkin aku ya saking cintanya sama ini. Ya sudah lah lakukan. Takutnya nanti kamu juga ada yang manfaatin. Takutnya kan karena kamu punya solid. Kayak ini sobat ngarit solid banget loh. Ya itu. Mungkin ini mah. Aku juga keinget perjuangan aku banget. Dari dulu dibully aku ngonten. Makanya aku kalau dibully sekarang itu nggak apa-apa. Itu Ya. ya. Tapi kamu, berarti kamu paling jatuh di hidup kamu itu pas ngasuh nenekmu itu gitu loh, Mas Yun. Enggak jatuh, tapi inilah ceritanya. Aku cerita sedikit ya. Aku itu pernah nggak kuat beli rokok loh ya. Aku itu sebetulnya udah pengen pergi dari dunia konten ini karena kan di TikTok itu nggak dapat uang, bener-bener nggak dapat uang kan. Wajah ngelip itu nggak pernah minta-minta. Aku itu 1 bulan itu kadang dulu itu cuma dapat uang 500.000, 300.000 itu 1 bulan loh ya. Sedangkan aku di luar itu harus kerja juga, nguli dan lain sebagainya. Kalau nggak percaya tanya aja. Itu ini saking aku pengen memotivasi anak-anak ayo kita bisa gitu. Setidaknya kalau TikTok ini tidak menghasilkan uang sesuatu saat ini bisa buat aku usaha juga. Contoh pemasaran sapi kalau aku udah punya modal. Nah, untuk sekarang aku nggak punya modal kak. Bagaimanapun aku masih stay di sini jadi tukang ngarit. Jadi kalau kamu sekarang bukannya kamu sudah punya sapi-sapi yang itu, Mas? Aku lihat di kontenmu ada sapi-sapi itu. Itu Ya, sapi. cuma sapi-sapi kesayangan aku aja kan, nggak pernah aku jual beli, nggak pernah. Tapi kamu sapi perah kamu. Tidak, sapi merah. Nah ini mungkin yang tidak pernah saya ceritakan dari ke sobat ngarit saya jatuh bangunnya seperti apa ya. Nah, mungkin saya juga baru belajar kan. Ya. Waktu itu ada penyakit namanya PMK dan LSD. Itu hampir gila aku kak. Kenapa tuh? Nah, sapi itu bisa 1 malam itu kalau kena itu bisa mati semua itu kak. Yang sakit itu ya? Sakit jadi penyakitnya tuh nular gitu ya? Iya, sedangkan aku ingin memotivasi mereka agar tidak pernah malu dengan kondisinya yang kayak gini nih. Kita kan kerja kak, bukan ngemis. Iya betul. Itu prinsip saya. Nah itu, kenapa? Sebentar ya kayak ini. Oke. Berat banget Malu guys nggak perjuangan sekarang? Mas Yun. Malu kan? Berat banget. Kalau Aku udah tahu terharu kayak Mas gini. Yun memikirkan orang sekitarnya, orang tukang ngarit biar dikenal. Kalian Malu semua. gak sekarang? Males-malesan malu gak? Malu gak sih kalau males-malesan? Perjuangannya berat banget Wow. guys. Aku kalau lihat Gila. perjuangannya Mas Yun kayak aku sendiri juga. Kayak tergoreng saya, Nah, aku ngerti nggak? sudah Roasting 2. gitu. Tergoreng sekali saya, anjir.
saya berkeluarga udah Guys, harus disupport belasan guys. tahun juga, Sumpah, ngerasain harus lah support. gimana jatuhnya, gimana jadi orang kecil, berat banget. Jadi pengen tahu lagi gimana pandangannya kalau orang yang dimaksud yang maksudnya orang yang kalangan bawah itu kan. Kita harus tahu. Mas Yun mau Nah, sih. ngangkat orang kalangan bawah, guys. Nggak memikirkan dirinya sendiri, nggak Jadi memikir. video call ini ya kita ditinggalin. Kita guys. Udah. Hai, sini masuk. Ya, nanti kan ada fasenya kita naik turun kan ya. Ya, Ada pasti. naik ya. Mas Yun udah mau cabut? Enggak, ini jam berapa? Aku jam 2 kok. Oh, jam 2 iya kan. Jam 2 ngaritnya tuh di sekitaran. Aku biar mungkin selama ini aku nggak pernah cerita tentang ini semua kan. Aku nggak tahu tapi sobat ngarit tuh tahu banget tuh soal kamu. Katanya Kak, dia tuh pengusaha sapi. Enggak mungkin dari teman-teman itu selalu melebih-lebihkan saya. Saya ya seperti ini. Enggak kok, Mas Yun punya banyak teman ini, Mbak. Sobat ngarit ini semua teman Mas Yun yang support kamu loh. Ya, Kamu tau gak sih mereka tuh mungkin nggak tahu kamu ajarin kali ya. Dari ini kan wabah PMK dan segala macam itu hampir gila aku, Kak. Iya, emang ada yang kena sapimu? Sapimu ada yang kena? Ada hampir. Itu jadi sakit gitu loh. Maksudnya jadi gimana Mas? Kalau boleh cerita aku nggak tahu soalnya. Jadi Ya, pengen banget. intinya kayak gitu aja kan. Heeh. Terus waktu itu aku kan bikin kandang. Terus? Kandang itu aku buat itu mungkin dengan memang aku selalu bilang kan aku nggak punya uang banyak, tapi aku punya tekad gitu loh. Jangan skip hal-hal baik. Bantu jaga staminamu. Bila perlu, minum Farmatol. Di waktu itu aku jual sapi kesayangan aku itu tak buat kandang. Itu nggak banyak kan Nah, uangku. Setelah itu aku lunasin dulu utang-utangku, setelah itu sisanya buat ini kan hutang juga utang kan, nggak mungkin orang punya utang. Nah setelah itu aku bangun itu kandang cuma aku sama mbakungku. tapi alhamdulillah sekarang sapi sudah ada, semuanya sudah terbebas dari itu, sudah tinggal dirawat aja lagi kan? Ya, bangun kandang pun aku dibully sama orang-orang. Buat kandang nggak selesai kandang itu tak buat 2 orang. Aku sama mbakungku aja itu selama 3 bulan lebih loh. Kenapa orang-orang ngebully itu cuma gara-gara kandangnya lama selesainya? Ya dulu kandangku kan jelek kan. Ini kan Emang kandang yang bagus tuh gimana? Kandang mewah, beremas gitu dulu gimana? kan jelek gitu kan, nggak kayak punya teman-teman terus dibilangin minimal itu kandangnya yang aspan wadahnya itu cor gitu. Terus depannya itu dipaping Mas kalau bisa, jangan kan apa selalu kata-kata kan selalu ini kan selalu meninggi. Memang aku nggak pengen dianggap rendah ini tukang-tukang ngarit dan lain sebagainya, orang-orang yang jadi kuli kayak saya, enggak itu intinya kayak gitu kan. Benerin kandangku aku pengen buat, lah udah terjadi kan, meski itu tak buat hanya 2 orang. Keren banget. Ya saya Kamu kok bisa semangat terus kayak gitu sih? Maksudnya kamu tuh kenapa kamu bisa terus semangat? Kamu umurnya masih muda loh Mas. saya ini terlahir dari keluarga yang bener-bener orang sederhana, sering diledekin. Ya intinya seperti itulah. Saya dikatain gini kan, karena saya motor aja itu pakai Supra aku. Ya terus kenapa kalau motornya pakai Supra bodo amat? Kan yang aku kejar kan kalau aku punya uang itu sapi gitu dari dulu. Kan orang-orang nggak pernah lihat itu. Ya setelah itu kandang jadi kan, waktu itu tinggal finishing sedikit gitu kan. Aku itu uangku habis itu. Uangku habis itu aku 4 hari nggak bisa tidur aku. Iyalah Mas, pastilah berasa Mas, berasa. Dan itu momen yang sangat mengharukan di situ. Iya. Aku tahu, makku sendiri mak kandungku ya. Makku tahu, mungkin kenapa aku nggak bisa tidur itu.
Itu nggak ngomong itu. Oke, itu ada kambingnya mak, tinggal satu itu jual aja gitu. Di situ aku ini Terharu banget orang tua ya. nggak pengen itu ini pak, ini apa, pengen itu kan pengen ngasih orang tua, kenapa kok nggak Iya, bisa aku mah. seperti ini gitu loh. Iya paham. Pengennya kamu yang udah ngasih, tapi kenapa orang tua bantu lagi gitu ya? Kambingnya itu tinggal satu-satunya itu dijual. Ya tak? Ya Gimana kamu udah bisa apa? Udah bisa kandangnya itu. Alhamdulillah. Nah, setelah itu ya, tapi di balik itu ya kadang kalau aku mungkin dari makku kan ya cuma apa, ibu rumah tangga aja kan, sambil ngaret juga makku. Ya kadang kalau aku ada uang gitu habis kerja itu ya tak kasih makku. Keren, iyalah. Ya. Itu emakmu juga itu udah bagus, masih kerja, masih mau kerja. Itu bagus tau. Masih Bantuin nyekolahin adik juga mungkin. adiknya satu kan, adiknya. Ya. Tuh kan namanya, bener gak? Iya. Iya. Ya kalau Mbak pengen nangis aku Kak setiap hari sampai sekarang. Semua orang juga ada semua orang tuh juga sulit masing-masing sih mas sebenarnya. Ya. Dan Cuman beda ditanya. kadang udah. Ya Tapi kan, kalau masih ada waktunya itu kita kan bener-bener nggak punya uang gitu kan. betul. Aku itu udah pamitan berkali-kali kan pengen keluar negeri aku. Udah nggak bisa Kak. Untuk apa saya memotivasi? Saya ada di sini pun nggak bakal dihargai. Kalau saya udah pergi, ya udah tinggal aja gitu kan. Kalau saya udah pergi, ya mungkin suatu saat saya bakal pergi, gitu loh. Suatu saat pasti saya nggak bakal di sini lagi. Pasti pada sedih banget Mas Yun, pada nyariin pasti. Semoga Karena saja kamu nanti sudah ini bisa menjaga nama baik ini. Sobat Ngaret itu aja. Udah aku udah bilangin berkali-kali kan. Saya nggak akan tetap di sini gitu. Tapi semuanya sayang sama Mas Iun, semuanya tuh Ya, support, iya. ya Kuat semuanya. banget loh support mereka. Di masa itu kan aku ini kan ngasih pakan sapi itu per bulan kan banyak uang kan. Nggak cukup, kalau uang 10 juta aja nggak cukup loh kalau ngasih Oh iya, bulan. Iya aku baru tahu. Itu maksudnya bukan yang ngasih makan itu dari ngarit. kan itu ada pakan tambahan juga kan. Oh, sedangkan kamu punya sapinya berapa? Lebih dari satu pasti gitu lebih Itu nanti titipan aja. Oh, Aku disuruh ngerawat, disuruh merjuangin mereka itu. wah. Itu kan aku ini kan di fase bener-bener nol aku kan itu. Kali-kali kan ngomong sama emak itu udah nggak kuat lah intinya kalau ngarit terus. Aku pengen keluar negeri itu yang 3 kali aku pamitan keluar negeri. Keluar negeri ini untuk kerja atau untuk apa Mas? Ya biar Untuk kerja. ekonomi keluargaku juga ikut baik juga kan. Iya. Jadi kalaupun di sana bisa berhasil, kalau tidak ya nggak tahu nasibku. Itu kata nih mak kan gini, aku yang terakhir itu mak bilang aku pengen ini keluar negeri ya gitu. Nah setelah itu makku nangis itu. Yang kedua sama yang pertama cuma diem, nggak ada balasan apa-apa. Mungkin orang tua aku memang tidak pernah mengizinkanku untuk pergi jauh kan. Iya, nggak ada orang tua yang suka anaknya pergi merantau jauh-jauh sih Mas. Mas Iya. Yun anak pertama ya? Iya. Pantes. Ya, dan Heeh. saya di keluarga Jiwa ini, pendekar kamu kuat sekali soalnya. iya, maksudnya di keluarga ini saya juga yang ini strikernya. Ya, orang harus tahu itu. Ya, Tapi kamu pengennya tuh ke depannya tuh apa sih namanya, mau nyenengin orang tuanya tuh seperti apa? nyenengin orang tua itu enak kok Kak. Nikah terus dikasih momongan cucu itu udah seneng banget orang tua itu, ya kan? Ditungguin di sini aja meski kita nggak banyak uang, yang penting ditungguin aja udah itu. Ya kan? Iya sih, pasti mereka Percuma kamu banyak uang ber-MM kalau nggak bisa setiap hari ketemu orang tuamu. Nanti kalau orang tuamu udah nggak ada, gimana rasanya hatimu kan itu kan? Ya. Iya. Ini kan aku lagi cerita lagi di fase 0 itu kan. Aku udah ngomong sama aku. Dia bilang gini, kamu itu udah itu lihat sapimu itu udah ada. Nanti sapimu itu kalau
kamu ke luar negeri pasti kamu jual. Ke luar negeri nggak cukup uang 40 juta, 60 juta, gitu kan? Pasti itu sapimu kamu jual. Kamu ini di rumah aja ngarit aja udah enak kok gitu. Kalau hutang nanti jualin sapinya itu buat nebus sudah gitu. Kan gitu kan pemikirannya orang tua itu. Nah kalau kamu di luar negeri kamu nanti masih nyari-nyari kerja di sana. Atau kalau kerja enak nanti kalau kerasan, kalau nggak kerasan kamu pulang nggak bawa apa-apa nanti gitu. Ya udah itu sambil nangis orang tuaku, nangis banget itu yang cewek itu. Terus ya udah ya gitu aku gitu. Itu fase-fase yang paling ya namanya tukang ngarit ya. Mungkin kamu percaya nggak, namanya tukang ngarit itu kan pengeluaran pasti dengan penghasilan kan nggak menentu Kak. Pengeluarannya apa kalau ngarit? Ya, Kalau boleh tahu nih, ngarit kan biasanya kita tenaga aja nih. Pengeluarannya tuh apa? Kecuali kalau merawat sapi ada pengeluaran buat pakan kata kamu. Tapi kalau ngarit ini pengeluarannya nanti kan saya orang kecil kan nggak punya di apa kendaraan itu pasti nyewa kalau cari ini nyari jerami itu yang 15 apa L sampai tahu kan L 300 itu loh. enggak, itu apa L300? L 300 kol bundul. L300 Mitsu. Oh iya, mobil bak. Nyewa itu kan satu kembali pulang ambil itu kan di sini 250.000 sampai 300 kan. Ya itu kalikan 15 berapa? Aduh merinding. Terus Nanti biaya konsentratnya per hari satu sapi itu ya ini 1 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya toh. ya, Ya tinggal kali bensinnya? 3 sapi. bensinnya udah termasuk belum Mas? Di sini tuh ada biaya tambahan lagi buat beli air. 1 L300 itu 100.000 itu setiap 3 hari sekali. Oh, itu uang apa? 3.000-nya itu untuk apa? Apa? Uang tambahan itu uang apa? 3 hari sekali itu kan beli air di sini 100.000. Beli air galon, Air bersih itu. Oh, bukannya kan ada air bersih, ada mata air, ada sumur gitu? Nggak ada di sini, nggak ada. Cuma PDAM itu kadang ya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah itu kan, itu aku udah di waktu itu kan ya mungkin udah nggak kuat aku kan. Iya. Ya, aku mau ambil brak aja itu aku ambilnya ini apa handuk terus pakai motor itu aku pernah loh, nggak inget sama sekali naik motor itu aku sampai kemana-mana. Astagfirullahaladzim, ini aku udah gila aku gitu. Berat banget. Terus akhirnya kamu Sobat ngarit itu perjuangannya masih. kamu gimana tuh? Kamu ngejalanin itu Kalian berapa hari harus itu, berapa lama? tahu guys. Yang kamu Masih nggak balance otakku. Iya. Ya, mungkin kalau udah dicintai dengan hebat, 2 otak kan lebih enak daripada 1 otak. Ini kan, Mudah-mudahan. aku nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk beli comburan pun udah keberatan aku. Terus beli apa? Sorry, maaf. Beli apa tadi Mas? beli konsentrat aja aku. Makanan tambahan. Apaan itu konsentrat? Aku nggak tahu. Makan Kalau nggak pakai itu sapinya kenapa? Ya nggak begitu bagus kayak ini punya teman-teman. Harus berarti pakai kayak gitu. Maksudnya gimana ya Mas? Ya gak harus cuma ya saya ya itulah gimana ya nggak bisa dijelasin. Gimana jelasin? Aku biar tahu kamu tuh seperti apa gitu. Ini aja kamu main ke rumahku nanti tak ceritain banyak. Ayo kita belajar bareng. Mau nggak? Ada uang nggak? Aku nggak kuat beli rokok itu udah 2 minggu. Udah 2 minggu nggak kuat beli rokok. Itu beneran itu.
Aku nggak kuat. Wah udah, ini aku udah pusing ini sapiku udah mau tak jual. Nah sapiku mau tak jual namanya Rambo itu ya Heeh. sakit. Malah sakit, kena sakit yang kamu bikin puyeng itu. Iya, Rambo itu kalau aku udah punya pikiran tak jual 3 kali iya, dia sakit 3 kali. Mungkin ya emang dia nggak mau pergi. Ya udah, kalau kamu memang bener-bener, aku sampai gini sama sapiku itu. Kalau kamu bener-bener nggak mau pergi dari sini, kan aku setiap malam itu curhat jam 1 jam 2. Doain aku ada rezeki ya, beliin makan kamu aku gitu. So sweet banget sapinya. Iya, tapi kadang-kadang kalau peliharaan emang kayak gitu. Kamu udah ada hati kali sama Rambo. Ya untuk semua sapi emang kayak gitu. Mungkin yang paling deket sama aku itu kan Rambo itu. Kamu rawat dari kecil ya, Mas? Ya, Pantes, iya. Jadi dia udah connect sama kamu, udah menyatu sama kamu. Jadi dia sakit kalau dari 3 kali tinggal. itu mau tak jual nggak mau. Oh, tapi kalau yang lain aman kan? Kamu kalau lagi musim Idul Adha, kamu ada jual dong pasti kan ya kayak gitu? Enggak, orang aku masih bener-bener dari nol kok kak. Oke ya, tapi setelahnya nanti kamu mau jual kan pasti ya? Iya, itu aku juga ini terharu juga gitu waktu itu. Aduh, ini apa lagi gitu. Kenapa? Gitu. Aku juga pernah nangis kak. Ini kan aku setiap mau Idul Fitri itu kan ini kan ngasih anak-anak uang gitu. Iya. Yang gitu kan nanti tak kasih ya gak banyak, kadang ya 20.000. Ini memang fase di nol aku itu waktu Lebaran kemarin itu. Ya. Rambu udah nggak punya uang untuk beli konsentrat dan lain sebagainya itu. Mau ngasih anak yatim itu aku nangis kak itu waktu itu. Udah mau Idul Fitri loh, aku nggak kan biasanya aku ngasih kan nggak uang itu nggak banyak, kadang cuma 10.000 20.000 kan. Yang penting aku bisa ngasih gitu loh. Waktu itu agak bener-bener nggak ada yang nggak, aku nangis itu malam-malam jam 1 mungkin ya. Ini mau sedekah aja kesulitan aku gitu. Intinya kayak gitu kak. Ya. Nggak apa-apa Mas Yunani sih. Salah satu ini, ya. Ini sampai itu namanya Kak Fani, siapa itu? Di IG ku ada, coba dilihat itu. Itu di challenge nggak? Nah, nanti kalau ini kalau kamu menang sama aku, kamu minta apa aja tak kasih. Nanti kalau kalah itu tak kasih uang 1 juta. Terus? Aku kalah dapat uang 1 juta itu tak kasih anak yatim itu. Kamu nggak sedia? Iya, kan kalau mau sudah kok kan nggak harus kaya toh. Keren banget. Kamu sendiri kan juga masih punya beberapa kebutuhan, tapi kenapa kamu masih kayak pengen ngasih orang gitu? Kalau kita nunggu kaya kita nggak sedekah, Mbak. Iya sih. Iya. Terus kalau dari yang kamu iniin, yang paling ngena, yang kayak jadi pelajaran buat hidup kamu tuh apa? Kayak jangan pernah melawan orang tua karena gue pernah kualat misalkan gitu. Kalau kamu apa Mas? Ya itu. Ya ikhlas aja, Mbak. Hidup saya itu ikhlas. Mau diapain aja sama orang, saya nggak pernah ini itu. Yang penting ikhlas aja. Gitu loh. Kalau misalkan nggak, orang-orang yang nggak akur sama saudara kandung gimana Mas? Ada saran nggak? Oh, kamu nggak akur sama saudara kandungmu? Enggak, maksudnya kan Kamu. enggak. Kamu itu. Enggak, maksudnya kan orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu. Aku bukan, enggak. Gak apa-apa, aku aja sama Ridho itu gak jarang akur juga. Gak apa-apa, namanya saudara itu, kita itu sobat ngarit keluarga kita aja loh ya. Itu aja banyak yang gak percaya sama saya kok. Padahal kamu yang kenapa ya padahal? Ya itu keluarga kita kadang jotos-jotosan, kita pukul-pukulan, tapi kalau ngumpul ya baik. Oh, iya juga Makanya sih. saya itu tidak memaksa sobat ngarit ini harus suka sama, enggak harus kaya menurut saya. Yang penting orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu loh kak.
dikatain saya duitnya banyak. Ya kalau saya uangnya banyak, kenapa saya nggak penampilan saya nggak ada yang saya rubah kok? Kalau saya pengen uang, ngelip aja setiap hari. Oh kamu nggak, iya kamu nggak mau live, misalnya nggak live setiap hari juga mas? Ya sesenggang saya aja, semut saya. Oh kamu emang nggak ada waktu senggangnya juga dikit ya? Iya, ini nanti mau ngarit juga jam 2. Iya, di sana udah jam 1 kan, bener kan? Iya, Oh iya tuh, udah ada. ya itu. Tapi mas, kamu kuat banget loh. Kamu nggak apa-apa kali kalau nangis kan manusiawi. Aku nggak pernah meneteskan air mata di depan keluarga kok. Sama sekali nggak pernah. Tapi kalau di dalam kamar ya hampir setiap hari. Sedih ya? Iya, Hmm, itu nggak boleh. Kamu kok mau toh dengerin aku kayak gini